Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dengan saya, Dr. Suhento Liao, beserta istri. Dan hari ini akan mengajak pendengar sekalian bersama-sama untuk membahas firman Tuhan. Acara kita adalah Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-19, tapi kita mundur beberapa ayat dari 18:38b. Kita akan membacanya dari situ. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu, mohon berkat-Mu, karena kami tahu ini membahas firman-Mu. Dan kiranya Engkau menuntun kami, memberi akal budi, dan memberikan kami hati yang cinta kebenaran, hati yang tunduk kepadamu, hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal lebih dalam akan rahasia ilahi yang Engkau simpan di dalam Alkitab firman tertulis-Mu. Kami berdoa mohon pimpinan-Mu sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Nilin akan membantu membaca sampai di ayat 16a. Silakan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan di atas kepalanya mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu padanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Iya.
Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar akan jalannya peristiwa pengadilan Tuhan Yesus ini. Jelas-jelas ini pengadilan yang tidak adil, ya. Oleh sebab itu banyak orang berkata, artinya ini sudah merupakan semacam slogan bahwa tempat yang paling tidak adil di muka bumi ini justru di pengadilan. Lihatlah di sini, ini pengadilan yang sekitar 2000 tahun yang lalu di hadapan seorang gubernur wilayah. Yesus Kristus diadili, dan sungguh pun 3 kali Pilatus berturut-turut menyatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun, ya. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun. Namun ya akhirnya dia disalibkan juga oleh karena teriakan orang. Jadi kita lihat di sini dari zaman dahulu kala sampai hari ini, ya. Ini pengerahan massa, ya, kekerasan, ya, violent, dan tidak memakai fakta, bukti, ya, tanpa memberikan argumentasi, semuanya, ya. Ini adalah ciri khas yang dipakai oleh iblis, ya, untuk melampiaskan segala tindakan jahatnya di atas muka bumi ini dari zaman dahulu kala sampai pada hari ini, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya dari ayat 38b pasal 18, di mana Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya, ya. Tapi dia mau melepaskan Yesus, dan katanya ini hari Paskah, ya. Artinya besok hari Paskah. Jadi besok hari Paskah, besok itu tanggal 15 Abib atau 15 Nisan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemarin saya berkata bahwa Yesus disalibkan bukan hari Jumat tetapi hari Rabu, karena hari Kamisnya itu adalah hari Paskah. Jadi bukan sabat yang rutin setiap minggu, tetapi itu hari Paskah yang 1 tahun 1 kali, yang bisa jatuh pada hari Senin kah, Selasa kah, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bisa saja. Jadi yang 1 tahun 1 kali gitu. Jadi tanggal 15 Nisan, ya, bulannya orang Yahudi. Jadi tanggal 14 Nisan itu adalah sudah ditetapkan hari di mana seekor domba disembelih untuk memperingati tulah yang ke-10 di Mesir, ya. Kemudian mereka dibawa keluar dari Mesir dari perbudakan. Jadi kemudian Pilatus menawarkan bahwa pada tiap tahun hari Paskah itu dibebaskan satu orang yang menurut permintaan rakyat pada waktu itu, massa. Jadi siapa yang mau dibebaskan? Tetapi mereka bilang jangan dia, melainkan Barabas, ya. Nah, di sini ada keterangan Barabas adalah seorang penyamun, ya, seorang pembunuh, seorang penyamun, seorang yang jahat. Namun mereka lebih memilih melepaskan Barabas daripada Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah kalau sebuah masyarakat, ya, lebih mentolerir penjahat, ya, daripada raja damai, maka masyarakat itu selamanya tak pernah bisa punya damai, ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu, ya, raja damai mereka tolak, ya, baik oleh orang Yahudi maupun oleh orang Arab, ya. Raja damai ditolak sama mereka, dan mereka justru mentolerir, ya, ini teroris, ya. Mereka mentolerir itu orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu selamanya mereka tidak akan mendapatkan damai. Selamanya tidak pernah ada damai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu Pilatus mengambil Yesus dan kemudian mengesahnya dan membiarkan prajurit-prajurit untuk, ya, berbuat seenaknya kepadanya. Dan kemudian dia keluar lagi, dia berkata, lihatlah, ya, ini rajamu, katanya, ya. Sekali lagi dia berkata, aku tidak mendapati, ya, kesalahan apapun padanya, ya. Dan kemudian Yesus keluar bermahkotakan duri, ya, dan berjubah ungu, ya. Maka ini sebenarnya cerita ini diperpendek oleh Yohanes, ya. Proses-proses dikasih mahkota, tentu dikasih jubah ungu karena dia mengatakan dirinya
raja sehingga dikirim ke Herodes dan lain sebagainya, ya. Dan dia berkata, lihatlah manusia itu, ya. Pilatus berkata, ya, ini pernyataannya itu tepat juga, bahwa Tuhan Yesus waktu itu adalah sebagai manusia seutuhnya, karena dia datang sebagai manusia untuk menanggung dosa seluruh manusia. Ketika imam-imam kepala dan penjabatnya itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkanlah dia. Rupanya sudah ada kedengkian yang sedemikian rupa, ada nafsu jahat yang sudah menggebu-gebu di dalam mereka, sehingga memandangnya pun mereka sudah langsung berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ya, dan Pilatus berkata, ambillah dia, salibkanlah dia. Sekali lagi dia membuat pernyataan, katanya di ayat yang ke-6 itu, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dia bersalah, tetapi justru dia tidak bersalah. Dia adalah Allah yang Maha Kudus, dia tidak bersalah, dia tipu tidak ada dalam mulutnya. Kata Petrus yang pernah tinggal bersama-sama dengan dia kurang lebih 3,5 tahun. Nah, jawab orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum kami itu, ya, ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, menganggap dirinya sebagai anak Allah, memang Tuhan Yesus menuntut dirinya anak Allah yang adalah sama dengan Allah, ya. Di mana di pasal yang itu di situ ada dengan menuntut dirinya itu adalah sama dengan menganggap dirinya, ya, karena saatnya akan tiba dia menganggap dirinya Allah, dia menuntut dirinya sebagai Allah, dan sebutan anak Allah itu adalah sebutan yang menyatakan dirinya Allah sendiri. Jadi inilah sebenarnya masalah utama Tuhan Yesus disalibkan, atau penyebab utama. Jadi kalau Tuhan Yesus sekedar menganggap dirinya itu adalah nabi, itu tidak menjadi persoalan, ya. Mungkin mereka tidak menyalibkan dia, tetapi karena dia menganggap dirinya Allah, nah ini yang menyebabkan dia disalibkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, heran sekali kalau sampai hari ini kalau seperti kelompok yang tertentu yang berkata Yesus bukan Allah. Nah, kalau dia tidak menuntut dirinya Allah, pastilah dia tidak disalibkan. Justru karena dia menuntut dirinya Allah, maka orang Yahudi menganggap dia itu, ya, menghujat, ya, maka itu dia disalibkan oleh mereka. Nah, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Wah, ini bukan sembarangan orang ini, ya. Dia menganggap dirinya anak Allah, Allah sendiri. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, katanya, dari mana asalmu? Ya. Tetapi Yesus tidak mau memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Ya, Tuhan Yesus nggak mau ngomong sama dia, ya. Tidakkah engkau tahu, ya, bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Wah, lihat ini tipe atau karakteristik orang yang sok kuasa ini, ya. Ini kalau sok kuasa, ya, repot lah, ya. Karena menganggap diri terlalu tinggi, terlalu berkuasa. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Betul, ya. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, ya. Oke, maksud Tuhan Yesus itu adalah Pilatus bisa berbuat begini karena Allah sudah menentukannya, atau memang Tuhan Yesus datang untuk disalibkan di atas kayu salib. Tetapi mungkin Pilatus memahami perkataan ini bahwa dari atas ini adalah dari kaisar yang memberikan dia wewenang sebagai gubernur wilayah. Sebab itu dia, ya, yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya, yaitu orang-orang Yahudi, ya, imam-imam kepala dan semuanya, ahli Taurat dan orang Farisi jauh lebih berdosa. Tapi Pilatus berarti lalu tidak bertanggung jawab sama sekali. Oh tidak, tiap-tiap manusia apapun juga yang kita perbuat, bahkan hal terkecil pun, ya,
yaitu memberikan 1 gelas air putih saja, itu dihitung oleh Allah. Sejak itu katanya Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ya, mau membebaskan dia tetapi tidak bisa karena mereka berteriak-teriak, Nah, inilah menang teriak, ya. Jadi kita lihat tidak ada kebenaran yang bisa dicapai melalui teriak, tidak ada keadilan yang bisa dicapai melalui teriak-teriak, tidak ada yang bisa dihasilkan, ya, yang positif dari pengerahan massa dan kekerasan, ya, tidak ada. Melainkan kalau situasinya sudah demikian, itu sudah makin akan menuju chaos, ya, kekacauan, dan iblis akan memancing di situ. Jadi kita lihat katanya, nah mereka malah berkata, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Ini yang ditakutkan oleh Pilatus, ya. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Nah, karena mereka menuduh Yesus menganggap dirinya raja, melawan kaisar, jadi dia telah menentang kaisar. Jadi ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia membiarkan mereka menyalibkan dia. Dan dia duduk di tempat yang bernama Litostrotos, ya, dalam bahasa Ibraninya Gabata. Itu artinya punggung bukit atau punggung tempat yang tinggi, gitu, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, hari itu ialah hari persiapan Paskah, ya, kira-kira jam 12. Nah, mengenai jam di sini memang ada perbedaan dengan yang di Injil Markus, tetapi di sini jelas Yohanes tidak memaksudkan jamnya itu tepat, ya. Dia sendiri sudah menambahkan kata kira-kira, ya. Jadi bukanlah jam yang tepat. Karena apa? Pada zaman itu tidak seperti sekarang, tiap-tiap orang punya jam tangan di tangannya, ya, semua orang lihat, ya, posisi matahari, ya. Jadi memang bisa berbeda-beda, ya. Jadi sangat tergantung posisi mataharinya di mana, gitu, ya. Dan akhirnya mereka semuanya berteriak, enyalah dia, enyakanlah dia. Dan Pilatus malah bertanya, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ini kata-kata menjilat kaisar untuk menekan Pilatus sebenarnya. Akhirnya Pilatus, ya, menjadi ngeri, ya, karena kaisar sudah dibawa-bawa di situ. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, kita lihat, ya, kita akan membaca sekarang dari ayat 16b, ya, sampai dengan ayat 27. Ya, oke, silakan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu
murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya. Oke, kita lihat orang-orang Yahudi itu menerima Yesus dari tangan Pilatus, dan sambil memikul salibnya ia pergi keluar ya ke tempat yang bernama ya tempat tengkorak, atau dalam bahasa Ibraninya Golgota ya. Nah, di situ katanya disalibkan mereka bersama-sama dengan dia ya, dua orang lain ya, sebelah menyebelah, Tuhan Yesus di tengah. Ini keterangannya cukup detail ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu yang bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, rupanya Yohanes di sini untung memberikan detail yang cukup baik bahwa itu ditulis dalam 3 bahasa. Ya, jadi dalam 3 bahasa. Oleh sebab itulah catatan mengenai tulisan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu di Injil-Injil yang lain berbeda karena ditulis dalam 3 bahasa. Ya. Jadi ya memang bisa berbeda, dan ada terjadi juga ya perbedaan pendapat di kalangan orang Yahudi. Mereka minta supaya Pilatus jangan bilang Yesus raja orang Yahudi ya, tetapi lebih baik berkata bahwa dia berkata dia raja orang Yahudi. Tetapi Pilatus dalam hal ini kenapa dia bisa tegas ya, tetapi dalam hal yang lain tidak bisa, adalah karena memang dialah orang yang ada pada waktu di mana sang juru selamat dikorbankan sebagai domba korban. Jadi justru di saat seperti ini malah dia tegas sekali, dia berkata apa yang kutulis tetaplah tertulis ya, tidak boleh diubah lagi. Nah, orang Yahudi juga ya pusing dengan dia. Sebenarnya dia punya kuasa ya. Kalau dia mau melepaskan, dia tinggal melepaskan. Dia tinggal lapor kepada kaisar bahwa orang-orang Yahudi mau mematikan satu orang yang sebenarnya tidak ada salah pada dia apapun juga. Dan seperti Rasul Paulus, sebenarnya kalau Tuhan Yesus ngomong aja naik banding begitu ya, maka dia akan pergi kepada kaisar gitu. Dia akan dikirim ke Roma ya untuk diadili di sana. Nah, tetapi Tuhan Yesus diam saja, tidak mau ngomong apapun juga. Dan ya Pilatus pada waktu itu juga sok kuasa, karena dia berkata kepada Tuhan Yesus, tidak tahukah engkau bahwa aku sanggup melepaskan engkau maupun menyalibkan engkau. Nah, memang semuanya itu sesuai dengan apa yang dituliskan ya, bahkan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 22 ya. Jadi pendengar kalau baca di Mazmur pasal 22, ini adalah Mazmur tentang penyaliban Tuhan Yesus ini ya. Mazmur penyaliban Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ya di ayat 19 ada tentang mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, itu sudah dituliskan di Mazmur pasal 22 ayat 19. Di pasal 20 di ayat yang kedua itu persis dengan teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi ini semua Mazmur pasal 22 ini adalah Mazmur tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Kita lihat di sini ya, mereka pakaiannya dipotong-potong, kemudian jubahnya, karena itu jubahnya Herodes sebenarnya ya, yang tentu mahal sekali harganya. Itu prajurit sayang untuk memotong-motongnya karena itu ya jubah yang bagus sekali. Oleh sebab itu mereka bilang, kita lebih baik dia tetap utuh daripada dia pecah-pecah gitu. Akhirnya mereka bilang, kita buang undi aja siapa yang dapat ini baju gitu. Jadi menggenapi apa yang tertulis oleh Daud ya, sekitar kira-kira 1000 tahun yang lalu dari peristiwa ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya kemudian di dekat di situ ada wanita-wanita, yaitu di situ ada dekat Yesus berdiri ibunya ya, kemudian dan saudara ibunya Maria, ini mungkin ibu Yohanes yang menulis ini ya, istri Kleopas ya. Jadi Maria dan Maria Magdalena, rupanya semua Maria namanya di situ. Nah, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya itu, yaitu Yohanes yang menulis ini ya. Nah, murid yang dikasihinya ini adalah bukan Maria Magdalena, karena di sini sudah menyebut Maria Magdalena dan murid yang dikasihinya. Oleh sebab itu murid yang dikasihinya yang di samping Tuhan Yesus pada waktu perjamuan yang dilukiskan oleh Da Vinci, kemudian si Don Brown bilang itu Maria Magdalena, ini ngaco sekali gitu.
Di situ dikatakan di dalam lukisan Da Vinci, ya, lukisan Da Vinci tentang perjamuan Tuhan itu, ya, itu ditafsirkan oleh Don Brown yang menulis buku Da Vinci Code itu, bahwa itu Maria Magdalena. Jadi kalau Anda lihat catatan di sini itu tidak benar ya sama sekali, karena di sini dikatakan di situ ada Maria Magdalena ya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya ya, di samping Maria, berkatalah ia kepada ibunya. Nah, di sini katanya, di sini ibu, inilah anakmu. Di dalam bahasa aslinya ini bukan kata ibu, tetapi kata perempuan ya. Sehingga bunyinya perempuan ya, inilah anakmu, karena yang dipakai di situ itu adalah gunai, bukan meter ya. Kalau meter itu artinya ibu ya, tetapi di sini di bahasa aslinya itu adalah gunai. Gunai itu artinya perempuan umumnya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Maria, gunai atau perempuan ya, inilah anakmu ya. Ya, jadi menunjuk kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Nah, ini sih baru pakai ibu ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu pernyataan Tuhan Yesus kepada Maria bahwa mulai sekarang engkau bukan ibuku lagi ya. Jadi mulai sekarang engkau bukan ibuku. Jadi tidak ada yang namanya Bunda Allah. Maria Bunda Allah itu sebuah penghujatan ya. Allah tidak punya ibu. Yesus Kristus sebagai manusia kurang lebih 33,5 tahun dia dilahirkan sebagai manusia yang punya ibu. Tetapi ketika dia disalibkan, dia sudah serah terima ya Maria dengan Yohanes. Jadi dia menyerahkan Maria kepada Yohanes untuk menjadi ibu Yohanes, dan dia berkata kepada Yohanes, lihatlah dia sebagai ibumu ya. Dan sejak saat itu, ini ada kalimat, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Maria ya diterima sebagai ibu oleh Yohanes ini yang memeliharanya. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh sesuatu yang sangat ya kita dapatkan banyak keterangan yang sangat-sangat berarti dari catatan Yohanes ini. Oke, berikutnya kita akan mendengar pembacaan di mana sampai dengan ayat yang ke-37 ya. Sampai 37. Ya, silakan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang dan yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar air, darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu
telah selesai, ya, berkatalah ia. Nah, ada keterangan dari Yohanes sebelum mengutip perkataan Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, apa itu? Aku haus, dia berkata, supaya apa? Menggenapkan Mazmur 69 ayat 22. Ya, Mazmur 69 ayat 22 berbunyi demikian, bahkan mereka memberi aku makan racun, ya, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ya. Jadi itu Mazmur, ya, tertulis di situ, dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, ya, yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, ya, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, katanya. Nah, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus berteriak, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Jalan menuju ke sorga selesai. Jadi begini, pendengar sekalian, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, ya, itu dia menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji untuk kirim juru selamat. Mengapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah janji mau kirim juru selamat? Karena Adam dan Hawa berdosa, jadi tidak mungkin bisa pergi ke sorga. Sorga tempat yang maha kudus tidak mungkin dimasuki oleh dosa yang sekecil apapun juga. Nah, dosa harus diselesaikan. Dosa cara diselesaikannya dengan apa? Bukan dengan amal ibadah, ya, sembahyang dan lain sebagainya, bukan, ya. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Sekali lagi, dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, baru selesai. Nah, itulah sebabnya maka ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah segera berjanji untuk kirim juru selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa termasuk, ya, semua Nuh, ya, Abraham, segala macam akan masuk sorga. Dosa mereka akan dihitung selesai dijatuhi hukuman kalau mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang akan menanggung semua dosa mereka. Jadi kalau mereka mati, mereka belum segera masuk sorga. Mereka pergi ke satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Seul, ya, sampai Tuhan Yesus disalibkan. Jadi hukuman dijatuhkan dan kemudian Tuhan Yesus bangkit dan mereka baru bisa sama-sama masuk sorga. Mengapa? Karena dosa mereka harus selesai dijatuhi hukuman, yaitu Sang Juru Selamat akan dihukumkan menggantikan mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, betapa Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi sifatnya yang maha suci, sifatnya yang maha adil, menuntut penghukuman atas dosa. Dan Yesus Kristus datang menanggung hukuman itu. Dan bagi kita yang hidup sesudah penyaliban, kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Sekali lagi, Adam dan Hawa percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka. Dan hari ini kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini bisa masuk surga tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada orang yang masuk surga karena dipilih dalam kekekalan secara unconditional seperti yang diajarkan oleh John Calvin. Tidak ada, ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa kondisi dipilih. Tetapi kita masuk surga karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, seruan Tuhan Yesus yang berkata sudah selesai, yaitu jalan menuju ke sorga sudah selesai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat yang ke-31 dan seterusnya, di situ ada dikatakan, ya, hari persiapan ini, ya, dan supaya pada hari Sabat, ya, mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, ya. Jadi ada keterangan lagi di sini dari Yohanes bahwa, ya, sebab, ya, Sabat itu adalah hari yang besar, ya. Sabat itu hari yang besar. Nah, jelas ini bukan Sabat biasa, ya. Ini bukan Sabtu biasa. Ini bukan setiap hari Sabtu, ya.
Jadi ini Sabat itu hari yang besar, ini Paskah. Ini adalah yang 1 tahun terjadi 1 kali ya. Ini Paskah ini, yaitu tanggal 15 Abib. Jadi domba dibunuh pada tanggal 14 Abib atau 14 Nisan. Bulan Abib sama bulan Nisan itu sama. Nah, itulah sebabnya kita melihat bahwa ada terjadi kesalahan penetapan hari di mana Yesus disalibkan karena pada kira-kira abad yang keempat, yaitu ketika Konstantin menjadi kaisar, di mana hari-hari besar kekristenan ini mulai ditetapkan, itu terjadi kesalahan di mana hari Natal ditetapkan Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember, padahal itu adalah hari penyembahan berhala, hari menyembah dewa matahari. Ya, di benua Eropa Anda bisa buka ensiklopedi. Kalau Anda pikir saya yang ngaco sendiri gitu, Anda bisa buka ensiklopedi. Coba Anda cek di situ tanggal 25 Desember itu hari apa sebenarnya. Itu adalah hari di mana bangsa Eropa menyembah dewa matahari. Itu diubah menjadi hari Yesus lahir. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak percaya pada kelahiran Yesus di tanggal 25 Desember merayakan Natal di hari apa saja ya, karena sesungguhnya bukan hari itu. Dan kemudian ditetapkan juga hari di mana Yesus disalibkan dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya ada kesalahpahaman mengira hari Sabat yang dimaksud yang akan dijelang itu adalah hari Sabtu. Padahal bukan ya. Padahal itu adalah hari Paskah yang 1 tahun 1 kali yang bisa jatuh kepada sembarangan hari. Dan pada tahun itu sesungguhnya jatuhnya pada hari Kamis. Jadi Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu, kemudian hari Kamis ya itu hari Paskah, dan kemudian hari Jumat ya itu adalah satu hari yang mereka bisa membeli rempah-rempah. Di dalam Markus pasal 16 dikatakan sesudah hari Paskah, sesudah hari Sabat atau hari Paskah mereka membeli rempah-rempah ya. Di Injil Markus pasal 16, coba 16 ayat 1 saya bacakan. Setelah lewat hari Sabat ya, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, ini ibu Yesus sendiri, serta Salome ya, membeli rempah-rempah. Jadi sesudah hari Sabat membeli rempah-rempah. Sesudah hari Sabat mana? Ya sesudah hari Paskah yang hari Kamis. Jadi mereka membeli rempah-rempah hari Jumat ya. Kemudian mereka mengolahnya, dan pada hari itu pula lah imam-imam besar bisa melakukan kegiatan. Jadi mereka pergi ke Pilatus untuk minta supaya ditempatkan pasukan di situ untuk menjaga kubur Yesus dan lain sebagainya. Jadi hari Jumat itu dilakukan oleh mereka. Kemudian hari Sabtu kembali mereka tidak boleh bikin apa-apa karena itu Sabat rutin. Dan Sabtu malam Tuhan Yesus sudah bangkit, itu sudah masuk hari Minggu. Jadi orang Yahudi menghitung hari itu adalah mulai sore sesudah jam 6, itu sudah masuk hari yang berikutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini jelas sekali ya, di sini dikatakan demikian. Maka datanglah ya orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, dan datanglah prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Maksud orang Yahudi itu adalah mengapa orang yang disalibkan kalau sampai sore belum mati itu kakinya dipatahkan? Karena begini, mereka tidak mau mayat itu tergantung sampai ini menjelang masuk hari Paskah. Karena sebentar lagi jam 6 itu hari Paskah, maka mayat itu sudah harus diturunkan. Jadi sekitar mungkin jam 3 lewat gitu, jam 4 itu kalau belum mati itu kakinya dipatahkan ya, supaya dia mati segera gitu. Nah, tetapi kepada Tuhan Yesus mereka datang, dia sudah mati ya. Tetapi katanya tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak ya, karena ini bahwa dia sudah mati katanya ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya.
Ya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, ya, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, mengalir keluar air itu tanda orang itu sudah mati. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya, ya. Sebab itu, ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, ya. Jadi tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Itu memang sudah tertulis, ya, di dalam Keluaran pasal 12 ayat 46 di situ, ya, dan Bilangan, dan juga di dalam Mazmur 34, ya. Kemudian katanya, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Itu di dalam Zakaria, ya, pasal 12 ayat 10. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan Yesus, ya, menggenapkan ayat-ayat kitab perjanjian lama. Karena kitab perjanjian lama itu sudah selesai ditulis 400 tahun sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapakah penggenapan ayat-ayat kitab perjanjian lama itu sangat penting, signifikan? Karena kitab perjanjian lama sudah selesai ditulis 400 tahun sebelum, ya. Selesai ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi itu sudah ada di tangan masyarakat, dan Dia menggenapi semuanya, itu menandakan bahwa Ia adalah Mesias, ya. Namanya mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Nah, itu ada di dalam Zakaria, ya, di dalam kitab Zakaria. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, Sang Juru Selamat datang sesuai dengan apa yang tertulis tentang Dia di dalam kitab perjanjian lama. Oke, kita akan selesaikan perikop yang terakhir, jadi dari ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Silakan, Lilin. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sesudah itu, ya, ini katanya Yusuf dari Arimatea, ya. Ini Arimatea ini satu nama daerah, ya. Ia murid Yesus, ya. Dan katanya sembunyi-sembunyi ini karena takut kepada orang Yahudi, karena ini orang baru dituduh sebagai penjahat besar, disalibkan, ya, kelihatannya orang jadi segan untuk mempunyai koneksi dengan dia, ya. Kemudian tetapi ini memang Tuhan yang menggerakkan mereka sehingga mereka datang. Katanya mereka meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Ya, Pilatus pasti meluluskan, ya, daripada dia mesti urus sendiri, ya. Ya, bagaimana? Akhirnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus, yaitu yang di Injil Yohanes pasal 3 ada cerita tentang bagaimana dia malam-malam datang dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat, ya. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus inilah yang bersama dengan Yusuf, ya. Rupanya Yusuf dari Arimatea ini orang yang cukup kaya, ya. Dia cukup kaya dan dia ini mempunyai kubur yang baru di situ, tidak jauh tempatnya dari situ, ya.
bukan kebetulan tentu, karena Allah telah menyiapkan segala-galanya sehingga tubuh Tuhan Yesus bisa diturunkan dan bisa dibaringkan ke dalam kubur yang baru itu. Nah, ini gaya orang Yahudi mengubur orang, bukan seperti di Jakarta ini tentunya. Kalau di Jakarta ini karena kita nggak ada bukit, nggak ada apa, itu digali ke dalam gitu, kemudian ditimbun pakai tanah. Nah, sedangkan orang Yahudi itu rupanya mereka itu menggali gua, ya, ada gua digali, dan biasanya itu adalah kuburan keluarga, ya. Mayat satu-satu anggota keluarga meninggal, semuanya akan dibaringkan di dalam, dan di dalamnya itu akan ada susunan tengkorak dan tulang-tulang dari si ini kemudian si itu, ya. Nah, kelihatannya di Indonesia itu ada suku di Sulawesi itu, ya, Toraja, ya. Orang Toraja itu lebih ini lagi, kuburnya bukan cuman di bukit di gua, tapi tingginya bukan main itu, ya. Betapa repotnya itu untuk menaikkan peti sampai ke tebing begitu tinggi itu, ya. Tapi itu cara mereka menguburkan orang. Nah, orang Yahudi menguburkan orang, ya, dengan ini di bukit itu gua, jadi masukkan, ya, ke dalam bukit itu, dan itu bukan satu orang satu lubang, ya, tetapi ya satu keluarga besar biasanya satu lubang, ya, sehingga di dalamnya terdapat banyak jumlah tulang anggota keluarga. Tetapi kubur ini yang satu ini adalah kubur yang baru, jadi tidak ada tulang-tulang yang lain di sini karena kubur baru katanya. Nah, kita lihat di sini bukan cuman sekedar menguburkan, ya. Rupanya di situ juga katanya Nikodemus datang ke situ, dan dia yang membawa, ya. Ia membawa campuran minyak mur, ya, dengan minyak gaharu, ya. Jadi pewangi gitu, ya. Kira-kira 50 kati beratnya. Jadi yang banyak sekali, ya, untuk meminyaki ini tubuh Tuhan Yesus yang sudah mati itu, ya. Mereka katanya mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, ya. Nah, bila menguburkan mayat. Jadi dekat tempat itu di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur yang baru, ya. Nah, jadi ini kuburnya Yusuf, ya, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang, ya. Nah, karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur di situ menjelang maghrib, ya. Menjelang artinya menjelang matahari terbenam. Jadi Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur itu hari Rabu, ya, malam, sore menjelang malam, ya. Nah, oleh sebab itu sampai Kamis malam, ya, sampai Kamis sore menjelang malam itu 1 hari 1 malam. Kemudian sampai Jumat sore menjelang malam itu 2 hari 2 malam. Dan sampai Sabtu sore menjelang malam itu 3 hari 3 malam. Kemudian Sabtu sore menjelang malam, masuk malam, itu sudah masuk hari Minggu. Itu hari pertama di mana di semua Injil dikatakan Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama. Jadi Sabtu sore menjelang malam itu masuk hari pertama. Dan itu tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, ya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 40. Injil Matius pasal 12 ayat 40 berbunyi, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nih, perhatikan kata-kata ini. Demikian, ya, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, dulu waktu saya sekolah minggu atau masih remaja pemuda, saya pikir mengapa omongan Tuhan Yesus bisa tidak tepat? Mengapa Yesus bisa mati hari Jumat, ya toh? Kemudian bangkitnya hari Minggu. Kalau dia mati hari Jumat, berarti Jumat sore menjelang Sabtu dia masuk dalam kubur, sampai Sabtu sore
menjelang malam baru 1 hari 1 malam ya di dalam kubur. Kemudian hari Minggu dia bangkit. Nah, bagaimana Tuhan Yesus cuma di dalam perut bumi selama 1 hari 1 malam? Jadi tidak tepat seperti yang dia pernah katakan, ya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, setelah saya belajar, kemudian saya membaca banyak buku dan bahasa asli dari Alkitab. Nah, saya tahu bahwa rupanya pada waktu abad yang keempat, ya, gereja di bawah Kaisar Konstantin itu telah menetapkan sesuatu yang salah. Maklum ya, kalau kaisar ikut campur tangan urusan gereja, maka banyak hal bisa jadi kacau ya. Hari ini juga ya toh, kalau orang-orang yang tidak mengerti Alkitab justru yang memimpin gereja, justru yang memiliki wewenang untuk menetapkan ini dan itu, maka ketetapan mereka akan salah. Dan ya di gereja di mana orang yang tahu kebenaran menjadi penjilat ya, menjadi orang yang ya asal Bapak senang begitu ya, maka itu kebenaran pasti akan dikebiri ya, kebenaran pasti akan melenceng. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah saya belajar dan saya tahu bahwa pada abad yang keempat ketika ini ditetapkan ya, gereja pada saat itu telah salah menetapkannya ya, karena mengikuti ini tradisi-tradisi seperti hari Yesus lahir tanggal 24 malam jam 00, itu tidak mungkin ya, karena di padang rumput ada gembala yang jaga dombanya. Kalau tanggal 25 Desember mereka bisa beku di situ. Dan juga Kaisar Agustus tidak segila itu menyuruh orang sensus pada waktu ya musim dingin begitu. Itu tidak mungkin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sebagaimana hari kelahiran Yesus itu salah ditetapkan, demikian juga hari di mana Yesus disalibkan juga salah ditetapkan, dan itu sudah menjadi tradisi di mana hari Jumat disebut Jumat Agung itu salah ditetapkan ya, sehingga ada murid sekolah minggu kita yang sudah mengerti bahwa sesungguhnya Yesus disalibkan pada hari Rabu. Waktu ulangan di sekolahan ya ditanya sama gurunya, kapan Yesus lahir, hari apa? Ya dia polos-polosnya namanya anak kecil ya, dan dia isi hari Rabu ya, dibikin salah sama gurunya ya, karena gurunya ikut Konstantin sebenarnya ya. Jadi gurunya ikut Konstantin sementara muridnya ya toh ikut saya menyelidiki firman Tuhan gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah demikianlah ya, akhirnya kita tahu kebenaran ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau tuliskan bagi kami, sehingga di tangan kami ada keterangan yang bisa kami selidiki, bagi kami yang ingin mengerti kebenaran-Mu semakin dalam. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Pimpinlah kami, berikan kami hikmat, akal budi, agar kami makin hari makin mendalami kebenaran firman-Mu. Dan juga pendengar semuanya, Tuhan bangkitkanlah di dalam hati kami rasa haus akan kebenaran-Mu, haus akan firman-Mu. Tuhan tuntunlah, biarlah orang-orang yang cinta kebenaran, orang yang Engkau akan pimpin dengan kebenaran-Mu, mereka Engkau tuntun supaya bisa menemukan gelombang radio ini. Tuhan, kami serahkan kepadamu akan semua pemberitaan kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.